Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok 6. Sebelum kami memulai presentasi, kami mengaturkan panganjali umat. Om Swastiastu. Baik, di video ini saya akan mempresentasikan mengenai aliran filsafat pragmatisme dengan dosen pengampu Dr. S.I. Loh Nyoman Seriadi, SPD, SAG, MPD. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu Nikada Lindayanti dengan NIM 20111711032 dan saya sendiri Nikomang Oktariani Mekarsari dengan NIM 20111711035. Adapun materi yang akan kita bahas dalam presentasi kali ini yaitu yang pertama pengertian aliran pragmatisme, yang kedua tokoh-tokoh aliran pragmatisme, yang ketiga pandangan aliran pragmatisme, yang keempat implementasi aliran pragmatisme di dalam pendidikan, dan yang terakhir kelebihan dan kekurangan aliran pragmatisme. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai pengertian pragmatisme. Pragmatisme berasal dari kata Yunani, yaitu pragma yang berarti tindakan atau perbuatan. Pragmatisme adalah suatu aliran yang mengajarkan bahwa yang benar adalah apa yang bermanfaat secara praktis. Patokan dari pragmatisme adalah manfaat bagi hidup praktis. Dapat disimpulkan bahwa pragmatisme adalah aliran filsafat yang berpandangan bahwa kriteria kebenaran. Aliran pragmatisme adalah aliran yang bersedia menerima segala hal asalkan hal tersebut berakibat baik atau berguna bagi semua orang. Baik, yang kedua saya akan menjelaskan mengenai tokoh-tokoh aliran pragmatisme. Tokoh pertama yaitu Charles Sandi Peirce. Charles berpendapat bahwa apapun yang berpengaruh bila dikatakan praktis. Di beberapa waktu yang lain juga ia mengutarakan bahwa pragmatisme bukanlah sebuah filsafat, bukan teori kebenaran, dan bukan metafisika, melainkan adalah suatu cara untuk manusia dalam memecahkan suatu masalah. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Linda. Baik, saya akan melanjutkan dari pemaparan materi yang teman saya tadi, yang nomor 2, John Dewey. Pada tahun 1859 sampai 1952, Dewey berpendapat bahwasannya berfilsafat juga memperbaiki kehidupan manusia dan lingkungannya. Baik mengatur kehidupan manusia, itu juga menyatakan bahwa filsafat memberikan pengarahan dan filsafat tidak diperkenalkan ke bawah arus dalam ide-ide metafisis yang tidak praktis. Yang ketiga, William James. Dia mengatakan secara singkat bahwa pragmatisme adalah realitas yang sudah kita ketahui berguna untuk mengukur suatu kebenaran konsep seseorang yang harus mempertimbangkan konsekuensi yang akan diterapkan pada konsep tersebut. Baik, saya akan menjelaskan pandangan pragmatisme. Yang pertama, metafisika. Pragmatisme keseluruhannya berbeberkan pada pendekatan empiris, yaitu semua apa-apa yang dapat dirasakan itu benar, artinya akal, jiwa, dan materi adalah hal yang dapat dipisahkan dan tidak dapat dipisahkan karena para cendekiawan pragmatisme tidak pernah berdasarkan suatu kebenaran, dan menurut mereka pengalaman yang dialami setiap manusia akan berubah jika realitas manusia itu berubah. Yang kedua, epistemologi. Ini menyatakan corak dari pragmatisme adalah konsep kegunaan, mengarah kepada sains dan bukan metafisik, dan pragmatisme cenderung kepada kepercayaan, dan hal yang perlu diketahui oleh pragmatisme adalah
yang bersifat pribadi dan tidak diberitakan. Dan jika ada hal yang sangat dibutuhkan untuk diberitakan, maka harus diberitakan, akan tetapi tidak ada yang sepihak dengan kebenaran, akan selalu bersifat violent dan jujur. Yang ketiga, aksiologi. Pandangan pragmatisme tentang nilai itu adalah relatif atau situasional. Kaidah moral dan etika itu tidak tetap, selalu berubah sesuai situasi, waktu, tempat, persepsi masyarakat, dan juga pengaruh kemajuan ipta. Pendekatan pragmatisme terhadap nilai benar, salah, baik, buruk itu berdasarkan pada kemanfaatan dalam kehidupan masyarakat dan juga berdasarkan pada teori. Dan saya akan menjelaskan tentang implementasi pragmatisme dalam pendidikan. Proses pendidikan dalam pragmatisme bertujuan memberikan pengalaman empiris kepada anak didik sehingga terbentuk suatu kepribadian yang belajar, berbuat, atau learning by doing. Proses demikian berlangsung sepanjang ayat. Dalam pandangan filsafat pragmatisme, anak didik memiliki akal dan kecerdasan. Artinya, anak didik secara naluriah dan amaliah memiliki kecenderungan untuk terus berkreatif dan dinamis dalam perkembangan zaman. Anak didik memiliki bekal untuk menghadapi dan memecahkan problematika. Maka dalam pembelajarannya, pendidikan pragmatisme selalu menekankan pada pengalaman hidup dan cara menghadapi masalah dimanapun peserta didik itu tinggal, agar nantinya peserta didik dapat berpikir kritis dan berhasil beradaptasi dengan perubahan kehidupan dunia. Peranan guru dalam pendidikan pragmatisme adalah sebagai pengawas dan pembimbing dalam pembelajaran. Pengalaman tanpa mengganggu minat kebutuhan siswa, dan sekolah harus mampu menyesuaikan segala aspek karena perannya sebagai tempat untuk mengajar pengalaman kehidupan yang terus berubah-ubah, dan seharusnya sekolah juga lebih mendepankan muatan pengalaman belajar dibandingkan muatan materi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan aliran pragmatisme. Kelebihan dari aliran pragmatisme yaitu pragmatisme telah berhasil membumikan yang bersifat gender-minded, yang cenderung berpikir metafisik, idealis, abstrak, intelektualis, dan cenderung berpikir hal-hal yang memikirkan atas kenyataan. Dengan demikian, filsafat pragmatisme mengarahkan aktivitas manusia untuk mempercayai hal-hal yang sifatnya real dan yang manfaatnya bisa dinikmati secara praktis dalam kehidupan sehari-hari. Pragmatisme telah berhasil mendorong berpikir filsafat yang liberal yang selalu menyaksikan segala hal yang ada. Berangkat dari filsafat spektif tersebut, pragmatisme telah mampu mendorong dan memberi semangat pada seorang untuk berlomba-lomba membuktikan suatu konsep melalui penelitian, pembuktian, dan eksperimen, sehingga muncullah temuan baru dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Itu yang akan mampu mendorong secara dahsyat terhadap kemajuan di bidang sosial dan ekonomi. Sesuai dengan coraknya yang sekuler, pragmatisme tidak mudah percaya pada kepercayaan yang mapan, atau suatu kepercayaan dapat diterima apabila terbukti kebenarannya lewat pembuktian yang praktis. Sehingga pragmatisme tidak mengakui adanya sesuatu yang sakral atau mitos. Kekurangan aliran pragmatisme. Yang pertama, pragmatisme tidak mau mengakui sesuatu yang bersifat metafisika dan kebenaran absolut. Yang kedua, pragmatisme sudah mengingkari sesuatu yang transendental. Kemudian pada perkembangan lanjut, pragmatisme sangat mendewakan kemampuan akal dalam mencapai kebutuhan kehidupan. Maka sikap semacam ini menjurus kepada sikap ateisme. Karena yang menjadi kebutuhan utama dalam filsafat pragmatisme adalah sesuatu yang nyata dan langsung dapat dinikmati hasilnya oleh manusia itu sendiri.
Maka pragmatisme menciptakan pola pemikiran masyarakat yang material. Baik, saya akan menyimpulkan bahwa pragmatisme adalah aliran filsafat yang berpandangan bahwa kriteria dari kebenaran. Dalam pembelajarannya, pendidikan pragmatisme selalu menekankan pada pengalaman hidup dan cara menghadapi suatu permasalahan dimanapun peserta didik itu tinggal, agar nantinya peserta didik dapat berpikir secara kritis dan berhasil beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang ada di kehidupan dunia. Thank you, demikianlah beberapa hal yang kami sampaikan tadi. Sebelumnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada teman-teman apabila di dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata atau beberapa hal yang menyinggung teman-teman. Kami mohon maaf. Dan kami tutup dengan Parama Santi Om, Santi, 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 Santi Om.